Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan metode numerik dan masih seputar pembahasan pencarian akar atau penyelesaian suatu fungsi nonlinear. Kita teruskan dengan metode Newton-Raphson. Jadi salah satu cara untuk mencari penyelesaian akar atau penyelesaian suatu persamaan nonlinear. Apa itu metode Newton-Raphson? Jadi metode Newton-Raphson itu pendekatan suatu titik awal, kemudian mendekati akar itu dengan memperhatikan slope atau kemiringan pada titik tersebut. Jadi kalau ada suatu titik awal dari X, maka nanti pendekatan ke X berikutnya atau ke xn plus 1 dicari dengan cara ini sudah jadi rumusnya ya, ini xn plus 1 adalah xn dikurangi fungsi xn dibagi dengan turunan fungsi xn. Nah, rumus jadi ini sebenarnya berasal dari ilustrasi grafik sebagai berikut ya, grafik. Ini ada suatu fungsi yang garis hijau. Nah, seperti ini. Nah, akar sebenarnya adalah di titik perpotongan garis hijau ini dengan sumbu X ya. Nah, cara mencari akar dengan metode Newton-Raphson itu dengan cara melakukan perhitungan slope di sini ya, kemiringan gradiennya. Jadi kalau misalkan titik awalnya adalah x0, nanti x berikutnya x1, maka di sini dicari kemiringan dari titik x0 ini z-nya berapa atau fungsi f x0-nya berapa, kemudian x-nya berapa. Nah, kalau x-nya kan dari sepanjang dari x1 x0 atau x0 ke x1. Ini panjangnya berapa sebagai x dan z-nya adalah ini. Sehingga turunan atau slope atau gradien itu adalah z per x. Z-nya adalah yang ini, yang merah ini ke atas, atau tingginya ini adalah fungsi x0 karena di sini di titik x0 ya. Sehingga x0 ini dimasukkan ke suatu fungsi menghasilkan z di sini, tingginya berapa. Nah, sekarang tinggal mencari jarak x1 x0. Kalau misalkan ini dari x1 sampai ke x0, maka jaraknya adalah x0 dikurangi x1. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah slope atau gradien atau turunan dari fungsi x0 sama dengan fungsi x0 dibagi x0 min 1. Nah, bentuk yang seperti ini, kalau kita keluarkan bagian x1, maka x1 sama dengan x0 minus di sini adalah fungsi x0 dibagi turunan fx0. Nah, inilah yang dipakai nanti mencari pendekatan akar ya. Jadi mendekati akar ke sini itu didekati dengan x1, nanti x2 dan seterusnya ya. Sampai kurang lebih sudah pas di titik akarnya. Itu adalah metode Newton-Raphson. Jadi cukup simpel ya. Jadi di sini harus tahu nanti untuk menghitung adalah suatu fungsi dan turunan fungsi tersebut. Jadi algoritmanya, pertama kita definisikan fungsi yang akan kita cari akarnya dan turunan dari fungsi tersebut. Jadi di sini harus ada nilai turunannya ya, bisa diturunkan, bisa didiferensialkan.
Makanya nanti permasalahannya kalau fungsi itu susah didiferensialkan, nah nanti akan terjadi permasalahan di sini di metode Newton-Raphson. Kemudian kita tentukan toleransi errornya berapa, atau maksimum iterasinya berapa. Kemudian tentukan pendekatan awal X0. Kemudian kita masukkan X0-nya berapa, X0-nya ke fungsi turunannya berapa. Nah, ini kalau pakai program nanti atau pakai tulisan tangan, ya kita ulang dari 1 sampai ke N ya. Atau nilai fungsi absolut dari XI-nya itu udah sesuai yang dari kriteria yang ditentukan ya, di bawah error berapa. Nah, baru nanti kalau masih besar ya dicari X berikutnya ya, ini melalui rumus ini. Nah, seperti itu. Ini contoh kalau kita selesaikan dengan cara hitungan tangan ya. Misalkan suatu persamaan fungsi fx sama dengan x min e pangkat min x sama dengan 0. Di sini adalah bilangan natural ya, 2,718 sekian itu ya. Nah, kita mulai dengan pendekatan titik awal x0-nya adalah tebakan awalnya adalah 0. Kemudian kita mulai dari iterasi 0 misalkan. Nah, kita tulis kembali fungsi fx di sini ya. Fungsi fx. Dan ini kita cari turunan dari fungsi fx. Turunannya ketemunya adalah 1 plus e pangkat min x. Kalau fungsi fx-nya yang di atas di sini ya. Nah, kemudian kita bergerak mulai dari nilai 0 ya ini ya. Nah, 0 ini kita masukkan ke fungsi yang pertama yang di atas di sini. Jadi 0 masuk ke x di sini. Jadinya kalau kita hitung nilai fungsi f0 sama dengan 0 dikurangi e pangkat min 0 atau sama dengan min 1. Kemudian 0 berikutnya ini masuk ke turunan ya, turunan dari fungsi fx. Jadi di sini yaitu kita masukkan jadinya adalah 1 plus e pangkat min 0. Ketemunya adalah 2. Nah, perlu diingat suatu bilangan apapun kalau dipangkatkan dengan 0 ya, itu nilainya adalah 1. Sehingga di sini 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kemudian perhitungan X berikutnya, tadi kan ini X0-nya mulai dari 0 ya. X1-nya adalah nilai X semula dikurangi dengan fungsi X semula dibagi turunan fungsi X semula. Ini saya edit ya. Sebentar ini saya edit ya. Ini saya edit sekalian untuk koreksi. Ini harusnya 0. Ya. Ya. Sehingga tadi X yang berikutnya adalah X semula yaitu 0 dikurangi dengan fungsi fx sudah kita cari di sini. Fx 0-nya tadi adalah min 1 dibagi dengan turunan fungsi fx0 yaitu ketemunya 2. Sehingga ini nilainya adalah setengah. Jadi 0 dikurangi min setengah atau setengah. Ya, jadi yang setengah ini menjadi X berikutnya. Jadi ini sekarang menjadi nilai dari X1 ya. Nah, sekarang X1 kita masukkan ke fungsi yang ini lagi ya, sumbernya yang atas. Jadi ketemunya adalah ini, min 0,106631. Kemudian X1 tadi lagi kita masukkan ke bagian turunannya ya.
Jadinya ketemunya adalah 1,60653. Nah, kalau sudah ketemu fungsi F1 dan fungsi turunan F1, tinggal kita mencari X berikutnya, X kedua, yaitu X yang 1 semula dikurangi fungsi Fx1 dibagi dengan turunan fungsi Fx1 sama dengan 0,5 dikurangi sekian, ya, ketemunya adalah 0,566311. Kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, X yang semula X2 ini adalah ya sekian, ya, 0,566311 masuk ke fungsi yang berikutnya, fungsi asalnya ini, ya. Jadi tinggal diganti dengan X2-nya. Sorry, ini nggak masuk. Laser, nah, ini. Jadi ini masuk ke sini, ya. Dan ini masuk ke sini untuk perhitungan berikutnya. Sehingga ketemu X3-nya sekian, 0,567143. Nah, ini kemudian masuk ke fungsi yang Fx dan fungsi turunan Fx. Di sini fungsi X3-nya ternyata sudah mendekati bilangan kecil, sangat kecil, ya. Di sini min 1,96 kali 10⁻⁻7 kan sudah sangat kecil, atau min 0,0000000 sekian ini, ya. Sehingga persamaan di atas itu mempunyai akar di titik 0,567143. Jadi cukup simpel seperti itu, ya, metode Newton-Raphson. Ini untuk yang tadi ini, ya, kita selesaikan dengan MATLAB dengan Excel ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba contohkan yang di Excel. Nah, ini saya perlihatkan di zoom agak besar, bisa kelihatan, ya. Gunakan metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 3 sama dengan 0. Dengan tebakan awal, ini tebakan, ya, tebakan awal. X0 di 1,5. Ini kita sudah tuliskan rumusnya agar kita bisa ingat untuk menuliskan rumusnya di sini. Dan kita sudah mencari turunan dari Fx di sini adalah 2x min 3. Min 3-nya ini karena tidak ada variabel x, ya, jadi 0, ya. Saya ulangi. Turunan dari fungsi Fx sama dengan x kuadrat min 3 sama dengan 0 adalah turunan Fx adalah 2x, ya. Ini konstanta, ya, berarti kalau diturunkan akan 0, ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan, ya, dengan program Excel. Ini saya hapus biar lebih dekat. Nah, kita mulai dari 1,5. Kemudian mencari nilai fungsi Fx dari 1,5. Berarti kita masukkan ke sini, ya. Jadi x kuadrat berarti ini kuadrat dikurangi 3. Hasilnya adalah min 0,75. Kemudian turunan, ya, kita masukkan ke turunan di sini, ya. Berarti 2 kali x. X-nya adalah yang ini, 1,5. Ya, hasilnya 3. Nah, sekarang kita mencari x berikutnya. Prediksinya akarnya di mana, ya? Nah, ini menggunakan rumus yang ini, Newton-Raphson. Jadi rumusnya adalah di sini
Berarti nilai X sebelumnya kan berarti yang di atas di sini dikurangi dalam kurung nilai dari fx di sini dibagi dengan turunannya. Hasilnya adalah 1,75. Nah, ini kemudian dimasukkan ke fungsi dan turunan fungsi ya. Jadi kita tinggal copy saja yang dari atas, ketemunya adalah sekian. Nah, prediksi X berikutnya atau letak akar berikutnya ada di, kita tinggal rumus saja, tinggal pakai rumus yang di sini aja ya, copy. Kalau enggak ya berarti di sini adalah nilai X sebelumnya dikurangi dengan dalam kurung fx dibagi turunannya, atau kita copy saja dari sini. Nilainya adalah 1,7321429. Kemudian ini nilainya masukkan ke fungsi dan turunannya ya. Kita copy saja dari sini. Nah, di sini sudah mulai mendekati 0 ya. Nah, X berikutnya kita cari. Tinggal copy saja. Kemudian ini masuk ke fungsi. Copy saja dari rumus di atas, ketemunya adalah nah. Jadi ini sudah sangat kecil bahwa nilai fx sudah mendekati 0 ya. Ini sudah 0,000000008. Sudah sangat kecil sehingga akarnya ada di x sekian ini ya. Ini akarnya. Nah, karena di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang saya berikan contoh kalau bahwa ada kelemahan di metode Newton-Raphson. Nah, ini. Sebelumnya kita akan lihat di slide-nya ini ya. Ini contoh nanti sebagai bahan latihan di rumah, Anda cari dengan metode Newton-Raphson ini. Ya, ini juga bisa nanti ada fungsi seperti ini. Kemudian turunannya sudah dicarikan, sudah dihitungkan. Nah, tinggal dicari prediksi akarnya. Kemudian yang berikutnya, ini ilustrasi grafik dari ini ya, pakai GNU-Plot graph ya, open source, freeware, open source. Kemudian, nah ini permasalahan pada metode Newton itu adalah kalau prediksi akar tadi itu slope-nya itu atau gradiennya itu pada di titik puncak. Ini contohnya di puncak ya. Ini juga ada di puncak, cuma puncaknya kebalik seperti ini, berarti ini di lembah. Tapi sama aja ya. Statusnya adalah di gradien sama dengan 0. Jadi di sini nggak bisa. Nanti karena turunan dari fungsi nanti adalah 0. Nah, kalau kita masuk ke rumus dasarnya, berarti ada proses pembagian dengan 0. Akhirnya kan menjadi suatu bilangan yang tak hingga atau bisa overflow ya. Maka di sini kelemahannya dari metode Newton-Raphson ya. Jadi di sini dikatakan metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim, titik puncak ataupun titik lembah. Karena pada titik tersebut nilai gradiennya adalah 0. Berarti ini adalah bidang datar ya. Nah, karena gradiennya 0, padahal nanti sebagai pembagi ya, pembagi 0. Nah, kalau suatu bilangan dibagi 0 kan dari tak hingga. Jadi ini penyebutnya, pembilang penyebutnya kan sama dengan 0. Jadi ini enggak bisa dioperasikan. Ya. Nah, ini akhirnya dia akan sulit ya mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Ini adalah titik stasioner ya.
Nah, sehingga terjadi divergensinya akan hilang ya. Maka nanti sebenarnya ini bisa diatasi dengan cara digeser ya, digeser sedikit, digeser. Nah, lebih baik nanti di sini dikatakan didahului dengan metode tabel, sehingga kita bisa memprediksi mana titik puncaknya, mana titik lembahnya. Jadi ini harus digeser, dinilai di suatu harga delta ya. Sehingga yang penting turunan dari fungsi f(x) tadi ini tidak sama dengan 0. Nah, jadi ini diperlukan suatu istilahnya penyelidikan awal ya dengan metode tabel. Ini juga nanti bisa dicoba untuk latihan di rumah. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada puncak, puncak, puncak ya, dan ini lembah, lembah. Jadi kalau nilai perhitungannya, gradiennya ada di sini kan 0, ini 0 ya, sehingga tidak akan dicapai suatu solusi. Jadi harus digeser. Padahal di sini titik potongnya kalau kita lihat di sini ada ya, akarnya ada di sini. Ya. Nah, jadi maka dengan cara yang pendekatan awal, penelitian awal dengan metode tabel, nah ini seperti ini ya, gunakan grafik atau tabel. Diperoleh pendekatan awal yang baik yaitu pada pendekatan x0 sama dengan 0,5. Nah ini ketemunya 0,97 sekian ya. Nah itu kemudian saya coba jelaskan kalau tadi terjadi gradien 0 seperti ini. Jadi ini ya, ini contoh suatu soal yang tidak bisa diselesaikan dengan metode Newton karena di sini terdapat gradien 0 ya. Contoh, suatu fx nilainya adalah e pangkat min x min x. E pangkat min x min x. Kemudian tebakan awal di x0 adalah 0. Kemudian turunan dari fungsi ini adalah min e pangkat min x min 1. Coba kita cari di sini, kita mulai dari 0. Kemudian fungsi fx-nya adalah e sama dengan e berarti 2,7 18281 pangkat min x dikurangi dengan x, hasilnya adalah 1. Kemudian di sini lah ini sekarang nilai fungsi turunan ya, untuk nilai ini dari 0 ini ya, berarti sama dengan min e, berarti 2,718281 pangkat min x nya adalah yang ini, kemudian min 1. Nah ini kan hasilnya 0, turunan itu di sini hasilnya 0 nilai dari x ya. Maka kita tidak bisa mencari ini karena untuk mencari ini adalah nilai sebelumnya dikurangi dengan dalam kurung fx dibagi dengan turunannya. Nah kalau di sini dihitung nggak bisa, terjadi error, terjadi overflow. Jadi suatu bilangan tertentu dibagi dengan 0 ya, overflow. Ya saya kira itu untuk metode Newton-Raphson ya. Nah ini kemudian nanti bisa solusinya adalah dengan cara tadi grafis, kita dahului dengan
penyelidikan awal dengan grafis dan tabel. Untuk berikutnya nanti kita teruskan ke metode second. Nah, sementara itu dulu. Ya, demikian saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.